Oke Bang, saya mau nanya, Ya. uh, banyak nggak sih orang melakukan pendakian di malam hari seperti saya ini Bang? Oh banyak, Banyak Bang ya? banyak. Cuma mayoritas dari pagi biasanya subuh naik gitu. Apakah ada jam-jam tertentu Bang? Hmm. Untuk kita mendaki ini, apakah bebas mau jam 10, jam 12, jam 1 malam bebas kita mendaki? Apa ada jam-jam Setahu tertentu? saya ada jam-jam tertentu. Kalau di lewat maghrib, di lewat asar lah. Mhm, Itu setahu saya mhm. itu dibatasi. Oh dibatasi? Ya, tapi Oh, rata-rata yang mau naik ke gunung itu harus pakai guider, jasa guider. apa? Ya, jasa guider. Yang lebih tahu Oh, guide ada guide guide guide-nya ya, ya, ada ada guide-nya jasanya ya. ya. Itu berapa sih Bang? eh Kurang tahu ya, kurang tahu. Bermacam-macam mungkin tergantung orang Bermacam-macam ya, masing-masing tergantung ya. orangnya Mau gitu minta berapa ya? ya. Kadang kalau bawa barang apa mungkin beda gitu, itu setahu Oh, saya gitu. kita di sini Hmm. jam 1 malam ya. Itu jam 1 malam. Eh, selama Abang otomatis kena Abang masyarakat setempat Hmm. pernah dong untuk mendaki beberapa kali untuk naik. Pernah. Apa aja sih yang pengalaman Abang untuk mendaki itu, apakah ada gangguan, apakah biasa saja orang masyarakat setempat nih ya? Kalau secara pribadi sih alhamdulillah gangguan nggak pernah ada. Karena masyarakat setempat Ya karena niat kita juga, niat niat kita tadabbur alam gitu ya. Intinya kalau mau di gunung, apalagi di gunung, di ya hutan lepas gitu, dimanapun itu, kalau niat kita baik insya Allah akan selamat ya akan Bang. selamat, akan baik-baik aja, Selama dibantu doa. Abang mau melakukan perjalanan, Hmm. otomatis ada masyarakat luar juga dong Hmm. yang Abang jumpa di atas. Ya. Ada nggak sih mereka mengalami gangguan-gangguan mistis di atas? Oh beberapa kali sering kita nemuin kejadian semacam Kuat dikit Bang. kesurupan gitu kan Kesurupan. ya. Apa, cerita-cerita yang nyasar gitu kan, sampai ada yang kejadian meninggal dunia gitu Oh, banyak yang meninggal ya Bang ya, karena ya. nyasar itu Pernah kesesat kejadian, itu Bang ya. pernah kejadian, pernah Oh. kejadian. Cuma ya kembali lagi niat kita, kalau mau ke gunung dimanapun itu termasuk di rumah, kalau selagi niat kita baik insya Allah Ya. gitu. Apakah Abang bertanya kepada mereka, kenapa Mm-mm. kesesat? Kenapa? Apakah ada yang bawa mereka atau apa bagaimana Bang? eh Pernah bertanya dulu, Heeh, yang pernah ngalamin gitu, heeh. dia seolah-olah jalan itu sama, Oh, jalan itu sama gitu, padahal mah nggak tahu gitu kan. heeh, Apakah dinyasarin atau gimana kita nggak tahu. heeh. Cuma ceritanya jalan itu seolah-olah yang bener ke sini gitu, arahnya gitu kan. Makanya kembali lagi tadi, sebelum kemana-mana ya baca doa. Ya, betul. Kalau di sini kan tradisinya izin dulu sama apa ya, Lelembut. pemilik lembut sini gitu, izin dulu. Iya. Intinya tergantung niat kita dibarengin doa gitu aja. Lebih bagus pakai jasa guider biar lebih aman, Besar karena edar jasa itu ya. guider itu selain orang lokal dia juga petugas ya kan. Untuk keamanan juga mungkin disiapin Oh. gitu. Dan Abang bertanya nggak kepada mereka, berapa hari mereka nyasar sehingga mereka bisa keluar lagi Bang? Yang bagi yang selamat ya. Iya iya. Pernah dengar waktu itu sampai seminggu, Seminggu mereka sampai nyasar ya? seminggu, sampai seminggu. Oh, Pernah sampai seminggu saya denger ya iya. gitu, karena nggak nyaksiin langsung. Cuman dulu sempat secara pribadi nyaksiin apa, pada saat saya ke gunung ketemu, kita kan nggak tahu ya, ketemu lembut ya. Mm-mm. Pada saat kita ke gunung kita komunikasi karena niat saya mau ngejemput anak-anak yang trek gitu kan. Cuma Ah, jalurnya bukan jalur sini gitu, jalurnya jalur samping. ada berapa jalur sih Bang menuju Gunung Salak ini Bang? Kalau yang resmi sih jalur ini, jalur satu Yang resmi? yang resmi, karena memang gerbangnya ada, petugasnya standby di sini. Yang ada satu lagi, saya pernah Hmm. ke Gunung Salak juga. Dia ada wihara itu Bang. Itu Oh itu jalur di belakang, di samping lah.
Di samping ini Ya, berarti dia masih ya. di pundaknya, Ya, pundaknya ada Gunung wihara. Salak. Ya, Dan itu kan naik ada Aji Saka itu. iya, iya, Gitu. iya, iya. Cuma Oh. jalurnya beda. Oh, beda. Iya, cuma masih masih dalam satu kawasan Gunung Salak ini. Hmm. Pundaknya Gunung Salak gitu. Biasanya Bang, Abang udah nyampe ke puncak pas nih Bang ya. Hmm. Otomatis kan banyak orang yang camping atau apa. Hmm. Pernah nggak mengalami kerasukan lalu dia berbicara sesuatu Bang, makhluknya itu? Kalau di puncak sih secara pribadi alhamdulillah belum pernah nyaksiin. Belum pernah Belum sih, iya. pernah. Cuma kalau di kawasan sini eh, banyak juga kejadian gitu. Ya mungkin kalau bahasa kita itu mereka teledor, mincrak gitu ya. Oh. Semena-mena gitu. Makanya kalau di gunung, ya bukan hanya di gunung, di rumah aja ucapan, ya lisan, niat harus dijaga, Iya, betul. pikiran harus dijaga, apalagi di alam bebas. Ya, apalagi Ya, di alam di seperti alam ini bebas ini. makhluknya lebih ganas dalam Iya. arti hal ya. Dan tidak ada makhluk-makhluk yang kecil, otomatis dia akan Iya. seperti raksasa semua. Ya, karena di alam Raksasa bebas. semua di sini kan. Iya. Pernah melihat sesuatu atau apa di sini Bang? Selama Bang dari kecil di sini gitu. Pernah nggak melihat sesuatu Kalau ngeliat atau sih alhamdulillah. Cuma kalau nyaksiin dulu sempet ketemu orang, karena saya nyusul anak-anak yang naik bukan trek sini, cuma lewat samping. Saya lewat sini cuma mau izin ke petugas saja. Tadinya niat saya ngizin ke petugas biar nanti kalau ketemu di jalan ataupun apa nggak banyak pertanyaan lagi gitu kan, izin gitu kan. Nah, sampai saya selama perjalanan saya ngejar nggak ketemu. Sampai Kawah Ratu saya cari-cari nggak ketemu. Nah, pada saat saya pulang di jalur Kawah Mati tuh saya ketemu orang. Ya kan, saya tanya, Bang sendirian? Biasalah kalau anak gunung gitu kan, kita soan-soan ke semua orang gitu kan. Betul, Nggak ada kalau yang di nggak gunung. kenal lah Ya, gitu. betul, Kita sama-sama satu pendaki gitu kan. betul. Saya sempat tanya, Bang, kok sendirian? Oh iya Bang, saya di sini sekarang mah. Oh yang lain kemana Bang? Yang lain udah pada balik. Oh gitu ya, kita berpikir positif aja kan. Oke, betul. Karena memang saya juga fokusnya ke anak-anak gitu kan, bawa anak-anak. Ternyata sampai kawah nggak ada, arah pulang ketemu orang itu, ya ngobrol-ngobrol sampai dia jawab gitu kan. Sampai dia jawab, anak-anak nggak jadi, katanya ada apa kejadian ini gitu kan di jalan, ada yang sakit apa turun semua. Wah, kata saya kan, saya menyusul sendirian sampai ke Kawah Ratu kan. Ya sampai saya sempat ketemu babi hutan gitu kan. Oh, masih banyak babi hutan di sini Bang ya? Masih banyak gitu. Oh. Sampai sempat ketemu, ya meskipun jaraknya agak jauh gitu. Saya dikasih tahu sama beliau, anak-anak gak jadi Bang gitu kan. Aduh, saya cerita nih ketemu gini. Kata dia, saya masih ingat sampai sekarang. Ya mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Beliau bilang, Bang hati-hati di jalan gitu kan. Ya siap Bang, cuma saya cerita perjalanan tadi kayak gini. Gak apa-apa Bang, abang niatnya bagus, gak bakalan apa-apa Bang. Kalau abang niatnya bagus, pasti nggak ada apa-apa di jalan gitu. Nah, kata-kata itu yang selalu saya ingat sampai sekarang. Sampai saya dikasih rokok Sampurna Kretek waktu itu 1 batang. Sampai saya ngerokok selama perjalanan rokok mati, karena memang nggak bawa korek, nggak bawa handphone, nggak bawa apa, sampai ketemu gerbang. Ya alhamdulillah itu perjalanan kurang lebih 1 jam itu 1 jam ya Bang ya? Kalau pulang gitu kan. Saya juga nggak tahu ya, karena emang niat kita kan fokusnya ke pengawalan anak-anak. Ya, betul. Sampai gerbang saya ngobrol ke petugas gerbang, ngelihat anak-anak nggak ada. Oh nggak ada. Saya ketemu tadi dikasih tahu sama pendaki, terus orangnya nggak jadi naik, anak-anak nggak jadi naik karena wah diceritain bla bla bla. Kata petugas, oh nggak ada pendaki di sini gitu kan, nggak ada yang naik. Iya pas ngobrol panjang, masa sih lewat mana, lewat jalur lain kali gitu. Pas saya mau pulang, saya ngeliat foto gitu kan, tulisan seminggu kemarin itu pernah kejadian di Kawah Ratu yang ya kena gas beracun gitu kan.
Oh sempat Oh sempet. gas beracun itu bang? Oh, ngirup itu sampai ya dipanggil, saya sampai marah ke petugas, ini maksudnya apa kata saya gitu kan, ini maksudnya apa, sedangkan kan saya nyaksin langsung gitu kan, Iya. orang rokoknya saya masih ada dipegang gitu kan. Heeh. Ya, sampai saya ngobrol panjang, ya ngobrol-ngobrol sama beberapa orang juga kan. Mereka nggak percaya, orang ini udah minggu kemarin lu kan nggak ada gitu kan. Heeh. Kebetulan saya juga aktif di salah satu tim rescue gitu kan, biasanya kan Oh selalu ikut. Kebetulan waktu betul. itu ada tugas di luar, kebetulan saya nggak ikut, nggak tahu gitu kan. Heeh. Nah pas kejadian di situ saya sampai marah, petugas juga ya nggak ngerti, ya sama-sama nggak ngerti, orang saya juga kan Nggak nggak tahu. logika gitu Iya. kan, ya nggak nyangka juga. Ya saya di situ aja langsung sudah ada, ya Allah kata saya gitu kan, memang benar, tapi ucapan itu sampai sekarang saya pakai kemanapun dimanapun, kalau niat bagus insya Allah Iya. ya, niatkan bagus apalagi di hutan gitu. Tapi Mungkin itu pengalaman dulu itu jadi eh, pembelajaran buat saya. tapi kita bilang arwah atau khorinnya lah itu bang ya, Hmm. yang menjumpai abang itu sudah ketemu, tapi kata-kata masyarakat almarhum ini yang ketemu ini Udah seminggu setelah itu, sudah seminggu ketemu, sebelum itu sudah dibawa pulang, udah tetapi masih ada gentayangan di sini. ya. Ya pengalaman pribadi, nggak tahu ya, Iya. mungkin itu ngirim atau apa, kita nggak tahu. Intinya Betul. pengalaman saya pribadi, ingat yang jadi catatan saya, beliau menyarankan ke saya secara pribadi dan mungkin ke teman-teman yang lain juga, tergantung niat Karena gitu aja. setahu saya memang kalau orang-orang pendaki ini ketahuan jiwa yang bagus mana yang tidak kan begitu bang, berbagi atau tidaknya waktu di atas ketahuan, benar ya bang ya. Oh, berarti pengalaman untuk hal gaibnya cuma itu ya bang ya. Ya mungkin itu yang jadi pembelajaran buat saya. Mempelajari. Habluminal alam itu emang benar-benar gitu kan, selain habluminan nas, habluminallah juga harus dipakai gitu. Memang setiap yang kejadian sudah tidak ada kita bilang bang, memang fotonya itu memang terpajang bang, dipajang. Iya waktu itu ya kurang lebih sama, Oh. kurang lebih sama. Ya kembali lagi kita masalah percaya nggak percaya gitu ya. Mungkin secara pribadi ya kita ikut mendoakan juga, mudah-mudahan almarhumah yang mungkin pernah kejadian di sini, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Amin 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 amin. Amin. Jangan lupa mungkin ketika di alam kita sambil berdoa, doa sesama manusia gitu, termasuk alam juga. Saya ingat ajaran guru itu hablum minallah, patokan. Oh sempat dia mengucapkan seperti itu ya almarhum itu ya bang. Ya itu pembelajaran buat saya sampai sekarang. Ya dibilang percaya nggak percaya ya kembali lagi nyata ya. kembali lagi. Memang banyak sekali pendaki-pendaki di Gunung Salak ini yang mengalami yang sudah meninggal, tetapi mereka ikut rombongan yang sudah tidak ada gitu kan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh memang di gunung-gunung, mau itu Gunung Salak dan gunung lain-lain gitu kan. Itu banyak sekali memang kejadian-kejadian aneh, tergantung hati kita ya bang ya, untuk mendaki ini kita niatnya apa, bagus atau tidaknya kan begitu. Oke bang, ada yang mau disampaikan lagi bang? Mungkin jangan lupa berdoa gitu. Oke, makasih bang ya atas siap, informasinya. Siap bang. Oke sahabat-sahabat Royal, ini untuk kita menuju ke Gunung Salaknya gitu ya. Oke bro, ketemu lagi nanti dengan saya Roy Pradana di acara Royal Channel. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.